Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita sudah masuk ke semester kedua. Kalian sudah masuk ke semester 2 pembelajaran seni budaya. Saya harap kalian merasa senang dan bangga terhadap nilai-nilai yang kalian dapatkan. Tapi kalau ada kalian yang mau minta perbaikan nilai, saya masih kalian membuka kesempatan bagi kalian yang mau memperbaiki nilai-nilai kalian yang kalian rasa nilainya belum cukup. Jadi kalian bisa lapor ke saya, kalian tanya ke saya apa bagaimana cara untuk merubah nilainya, memperbaiki nilainya. Kemudian kalian lapor juga ke wali kelas kalian bagaimana cara untuk memperbaiki nilai. Nah, setelah itu di tahun 2021 ini kita sudah masuk ke tahun 2021 dan kalian sudah masuk semester 2. Sebentar lagi kalian naik ke sebentar lagi kalian lulus dari MAN 1 Bekasi. Kemudian kalian bisa pergi untuk mencari kerja atau kalian mencari kampus yang kalian inginkan, kalian dambakan, sekalian kalian ingin untuk masuk ke kampus tersebut. Jadi maka dari itu ini adalah detik-detik terakhir bagi kalian untuk serius dalam belajar. Dan saya harap kalian harus selalu serius dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kita kembali lagi ke materi seni budaya, di mana materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau semester lalu kita sudah mempelajari tentang karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi, kemudian 3 dimensi berdasarkan imajinasi, kemudian karya musik kontemporer. Kali ini kita masuk ke materi yang berjudul penyelenggaraan pameran seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Penyelenggaraan pameran karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Nah, saya harap kalian masih menyimpan lukisan kalian pada saat semester 1 kemarin. Karena karya itu akan dipamerankan. Bagaimana proses pamerannya? Kita masuk ke materinya. Pernahkah kalian melihat atau mendatangi atau hadir ke dalam sebuah karya atau hadir dalam sebuah pameran karya seni rupa? Nah, jika kalian yang masih belum tahu seperti apa pameran seni rupa itu, kalian bisa browsing di internet seperti apa pameran seni rupa. Pameran itu adalah di mana seorang seniman, yang mana kalian semua sudah menjadi seorang seniman karena kalian sudah membuat sebuah lukisan dengan gaya kalian masing-masing, dengan aliran yang kalian pilih masing-masing. Kemudian karya itu dipamerkan. Pamerkan itu dipajang. Sama seperti halnya kalau kalian pergi ke sebuah mall, ke sebuah toko, ke sebuah tempat yang memperlihatkan barang-barang. Nah, misalkan kalau kalian pergi ke toko sepatu, kalian melihat di toko sepatu itu di dindingnya di display. Display itu artinya dipajang. Dipajang satu sepatu, kemudian di sebelahnya ada sepatu lagi dengan model yang lain, kemudian model yang lain, sepatu lagi dengan model yang lain, mungkin bahkan di situ ada sendal, kemudian di situ ada kaos kaki dan segala macam. Itu hampir sama dengan yang disebut hampir sama dengan pameran, karena dia memajang sebuah benda yang mana benda itu adalah hasil karya. Sepatu itu adalah hasil karya seni ya. Kemudian sepatu itu didesain dengan unik, kemudian dipajang dengan tujuan untuk dijual. Nah, pameran karya seni rupa murni yaitu setelah kalian membuat karya lukisan, kemudian lukisannya kalian pajang. Ya, kalian pajang itu tandanya kalian melakukan sebuah pameran. Dipajang itu dengan maksud dan tujuan memperlihatkan karya seni kalian ke publik, ke orang lain, ke masyarakat, agar orang tahu bahwa kalian mempunyai kreativitas dalam melakukan atau membuat lukisan dengan gaya kalian sendiri, dengan kemampuan kalian sendiri.
Itu yang disebut pameran. Nah, jika kalian melihat sebuah pameran dan kalian rasa pameran itu berjalan dengan lancar, pameran itu berjalan dengan baik, misalkan dalam pameran itu pencahayaannya baik, kemudian cara pajangnya baik, itu berarti pameran itu telah diorganisir dengan sangat baik dan rapi. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara-cara untuk menyelenggarakan sebuah pameran karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Maka dari itu saya ingatkan lagi, kalian harus menyimpan atau karya kalian yang 2 dimensi yang di semester kemarin, saya harap karyanya ada. Kalau karyanya rusak atau bagaimana, harus diperbaiki, karena karya itu akan dipamerankan. Nah, kita akan cari cara bagaimana cara memamerkan karya-karya kalian secara daring, ya. Jadi saya harap karya itu ada untuk bahan penilaian. Dan selain karya itu harus ada, kalian harus membuat sebuah karya 3 dimensi. Karya apakah itu, benda apakah itu, kita bahas setelah kita bahas pameran ini. Jadi kalian harus ingat, kita akan melakukan sebuah praktek berkarya seni rupa 3 dimensi dan karya itu akan dipamerankan. Nah, maka dari itu kalau ada praktek berarti ada bahan, ada barang yang harus kalian punya. Kemudian kalian membuat sebuah karya dari bahan tersebut. Maka dari itu saya minta kalau kalian punya uang 1.000-2.000 per hari disisihkan untuk membeli barang atau media yang akan kita pakai dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi ke depan. Saya sudah memikirkan suatu karya yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu ribet, dan bahan-bahannya tidak terlalu banyak. Seperti biasa, saya akan menyediakannya. Kalian bisa mengambil di suatu tempat, nanti saya beritahukan. Kemudian kalian ambil barangnya, nanti kalian mulai berkarya sendiri di rumah. Nah, kita akan membahas bahasan pertama, yaitu merancang pameran seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi hasil karya sendiri. Nah, kita akan membahas materi pertama atau poin pertama, yaitu merancang pameran seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi hasil kreasi sendiri. Kegiatan pameran seni rupa diadakan di sekolah. Nah, karena saat ini masih dalam suasana pandemi, kemudian ada PSBB, pameran ini tidak akan dilakukan di sekolah, ya. Tapi misalkan minggu depan ternyata KBM aktif di sekolah, berarti pameran ini akan dilakukan di sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan membuat sebuah pameran online. Maka dari itu, hal yang harus kalian siapkan pertama adalah Instagram kelas untuk pameran, ya. Kalian bisa mulai dari sekarang membuat akun Instagram. Misalkan akun Instagramnya adalah kelas 12 MIPA 1. Kalian buat akun Instagramnya. Kemudian hal yang pertama kalian lakukan adalah mengupload karya-karya seni rupa 2 dimensi di semester kemarin. Kemudian captionnya adalah nama kalian siapa atau nama senimannya siapa. Kemudian di bawahnya adalah judul karyanya, judul dari karya kalian itu apa. Kemudian setelah itu di bawahnya lagi kalian buat ukuran karya kalian. Kemudian kalian buat di bawahnya lagi tahun pembuatannya. Setelah itu di bawahnya lagi adalah kalian buat makna dari karya kalian tersebut itu apa. Kalian ceritakan di bawahnya makna dari karya tersebut apa. Oke? Kalau kalian kurang paham, kurang mengerti, kalian bisa lihat gambar di samping ini.
Nah, karya seni rupa yang dipamerkan dapat berupa karya seni rupa murni. Nah, tentu karya lukis sebelumnya itu yang di semester lalu itu adalah karya seni rupa murni. Jadi karya itu bisa berupa karya seni rupa murni, karya seni rupa kriya, ataupun karya seni rupa desain yang berasal dari tugas-tugas harian. Tentu karya lukis di semester 2 adalah karya tugas. Karya mandiri merupakan karya modifikasi ataupun karya imajinasi. Dapat ditampilkan dan dapat membuka wawasan penikmatnya mengenai ekspresi yang dapat disalurkan melalui seni. Oleh karena itu, adanya pameran dari seni rupa di sekolah memiliki fungsi pendidikan, edukasi, dan fungsi hiburan atau rekreasi. Nah, hal-hal yang telah dipelajari mengenai seni rupa dapat dilaksanakan pada suatu kegiatan pameran. Kegiatan pameran merupakan puncak dari proses pembelajaran seni rupa karena hasil karya seni pada akhirnya dapat ditunjukkan ke masyarakat. Jadi poin terakhir dari pelajaran seni rupa, kegiatan seni rupa, kegiatan melukis, kegiatan mematung, kegiatan 2 dimensi ataupun 3 dimensi, puncaknya adalah membuat sebuah pameran seni rupa. Nah, pameran seni rupa itu adalah proses terakhir dari kegiatan pembelajaran seni rupa. Maka dari itu, karya itu harus dipamerkan, harus dipajang, harus diperlihatkan ke masyarakat luas. Nah, kira-kira itu saja pembuka dari materi seni budaya, yaitu merancang pameran seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi hasil kreasi sendiri. Nah, saya tunggu link Instagram dari kelas kalian masing-masing di grup WA seni budaya ya. Saya tunggu paling lambat kalian mengirim link Instagram kelas kalian paling lambat itu sebelum minggu depan. Sebelum minggu depan kalian sudah harus mengirimkan link Instagram kalian. Nah, berarti kita butuh yang namanya admin dari Instagram. Admin Instagram itu bertugas mengupload karya-karya di sana. Jadi untuk admin ya terserah kalian mau pilih siapa, bisa jadi kalian mengajukan diri kalian sendiri atau yang sudah ada, misalnya ketua kelas atau sekretaris atau bendahara atau kalian mau sendiri untuk menjadi admin tersebut. Nah, setelah admin ada, admin mengupload karya-karya seni rupa 2 dimensi atau karya lukis di semester lalu untuk dipamerankan di Instagram tersebut. Nah, itu adalah karya seni rupa 2 dimensinya. Kemudian karya 3 dimensinya akan kita buat karyanya di minggu depan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat karyanya. Nah, itu akan diberikan waktu 1 bulan untuk pengerjaannya. Kemudian admin akan mengupload karya 3 dimensi tadi ke Instagram lagi. Jadi Instagram kelas kalian itu menjadi wadah untuk pameran kelas kalian masing-masing. Nah, setelah itu adalah materinya. Setelah materi ini selesai, kalian bisa absen di kolom komentar. Absennya seperti biasa, kalian buat nama, kelas, itu aja. Nama dan kelas, itu saja. Kalau kalian punya komentar, kalian punya pertanyaan, kalian boleh komentar dan bertanya di video ini. Sekian dulu materi seni budaya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.